Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Rumita Harahap, NIM 20401047 dari PS2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme dan strategi bertransaksi di pasar modal. Mekanisme bertransaksi di pasar modal. Menurut Al-Hasbi, mekanisme transaksi di pasar modal syariah merupakan transaksi yang tidak mengandung riba dan gharar. Transaksinya harus beretika dan bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang yang haram. Mekanisme transaksi di pasar modal syariah harus menghindari setiap kegiatan yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi. Dan inilah yang membedakan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional, di mana pada pasar modal konvensional, spekulasi saham dijadikan sebagai suatu cara untuk memperoleh keuntungan, walaupun pada kasus-kasus seperti insider trading dan manipulasi pasar dengan membuat laporan keuangan palsu, hal ini tetap dilarang. Mekanisme transaksi pasar modal syariah, transaksi saham dilakukan secara tidak langsung. Untuk dapat memulai investasi di pasar modal, kita harus membuat persiapan terlebih dahulu, diantaranya siapkan dokumen pribadi seperti KTP, NPWP, dan buku tabungan. Yang kedua, tentukan pialang atau perusahaan sekuritas yang akan menjadi perantara perdagangan efek. Ketiga, isi formulir yang disediakan. Keempat, transfer dana awal ke rekening dana investor setelah tersedia rekening efek dan rekening dana nasabah. Pasar modal berdasarkan waktu transaksinya. Yang pertama, mekanisme transaksi di pasar perdana. Secara sederhana, pengertian pasar perdana adalah pasar di mana berbagai efek diperdagangkan untuk pertama kalinya investor sebelum dicetakkan ke Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, mekanisme transaksi di pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar bagi efek yang telah dicetakkan di bursa, yang berarti pasar sekunder merupakan pasar tempat investor dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut tercatat di bursa atau efek yang telah diterbitkan di pasar perdana. Strategi bertransaksi di pasar modal. Menurut John Braine mendefinisikan strategi adalah sebuah pola yang mendasar dari sasaran dan direncanakan dan penyebaran sumber daya. Di Indonesia, pasar modal diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Ada beberapa pihak yang terkait dengan kegiatan di pasar modal, yaitu Bursa Efek Indonesia, Lembaga Clearing dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, serta Perusahaan Pemeringkat Efek. Langkah awal investor dalam bertransaksi di pasar modal yang wajib dilakukan. Memahami dasar ilmu saham. Yang pertama, mampu menganalisis saham, yaitu saham adalah salah satu instrumen investasi yang memiliki pergerakan harga yang sering berfluktuasi. Walaupun memang pergerakan setiap saham fluktuasinya berbeda, ada fluktuasinya tinggi dan ada juga yang rendah. Untuk itu, kemampuan analisis investor perlu untuk memprediksi pergerakan saham. Analisis saham sendiri terdiri dari dua metode, yaitu analisis saham fundamental dan teknikal. Kedua analisis ini berbeda dari segi tujuan penggunaannya. Yang kedua yaitu uang dingin. Maksudnya, menggunakan uang dingin tersebut adalah dana yang tidak akan mengganggu pemenuhan kebutuhan kehidupan saat ini. Perlu diingat lagi, saham ini masuk dalam kategori instrumen high risk, high return, yang berarti berpotensi keuntungannya berbanding lurus dan dengan risikonya. Ketiga, mengenal saham LQ45 dan IDX 30. Salah satu elemen yang harus kamu ketahui sebagai seorang pemula adalah mengenal saham LQ45 dan IDX 30. Dua indeks saham ini merupakan indeks saham yang tersedia oleh Bursa Efek Indonesia. Ini sangat penting karena LQ45 dan IDX 30 ini terdiri dari saham-saham yang memiliki tingkat likuiditas tinggi. Selain itu, perusahaan yang masuk dalam indeks tersebut memiliki kapitalisasi pasar yang besar dan juga fundamental yang baik. Adapun cara jual beli saham, yang pertama, pilih perusahaan sekuritas. Ada beberapa pertimbangan saat memilih perusahaan sekuritas, yaitu satu, proses rekresi, yang kedua, kelengkapan fitur, yang ketiga, customer service yang ready 24 jam, dan yang keempat, biaya broker. Cara jual beli saham yang kedua yaitu buku rekening saham, adalah melakukan rekening saham di perusahaan sekuritas yang sudah kamu pilih. Pada proses ini nantinya kamu akan memperoleh RDN atau rekening dana nasabah, user dan password untuk login ke aplikasi trading, serta SID, Single Investor Identification. Yang ketiga yaitu pilih saham yang akan dibeli. Bagian tersulit dari investasi saham adalah memiliki saham yang akan dibeli karena membutuhkan pergerakan pengetahuan khusus. Sebenarnya saat kamu beli saham sama dengan beli perusahaan. Saat ini lebih dari 800 saham yang ada di Bursa Efek.
Keempat, yaitu lakukan pembelian. Proses pembelian saham dilakukan melalui aplikasi trading saham. Jadi pastikan kamu sudah paham menggunakan aplikasi trading. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menonton.